Iya teman-teman, balik lagi di konten di balik perjalanan, dan kali ini gue akan bercerita tentang perjalanan gue ke Gunung Prau. Jadi perjalanan itu dimulai tanggal 13 dari rumah, ya jelas dari rumah. Itu kita nggak langsung ke Gunung Prau. Jadi tanggal 13 itu kita ke kontrakan dulu ke Purwokerto. Ke kontrakannya Ublag ya. Kalau kalian nonton video di Gunung Prau itu kalian tahu Ublag. Awal kita ke kontrakan Ublag dulu. Dari rumah tuh jam berapa ya? 11-an kali. Soalnya kita awal-awal ngurusin surat keterangan sehat dulu lah, segala macamnya gitu lah. Biar perjalanan kita aman gitu. Ngurusin. Terus setelah itu kita ke kontrakan Ublag. Setelah kontrakan Ublag ya kita istirahat dulu beberapa menit, terus nggak beberapa menit sih ya, sejam kali ya, istirahat. Terus kita cari makan. Kita nyampe kontrakan Ublag itu jam berapa? Jam 5an lah, sekitar jam 5 mau maghrib lah. Soalnya di perjalanan itu kan hujan, jadi banyak berhentinya. Terus juga ke rumah kakak gue dulu di Cirebon, tukeran motor lah. Terus ya udahlah nyampe sana jam 5. Setelah itu kita beli makan dia di daerah Purwokerto. Kalau kalian tahu di apa ya namanya, atau lupa lah, pokoknya lapangan dekat lampu merah gitu. Lapangan dekat lampu merah yang kalau belok kanan itu ada ke Balai Kemambang, pokoknya dari situ lah. Kita makan di situ. Kemudian malam kita ke kontrakan gue ya, ke kosan gue, dan kuncinya ketinggalan. Itu bodoh banget anjing. Padahal alat-alat gue ada di kontrakan semua, kuncinya ketinggalan. Terus tanya ibu kos, ya dia nggak megang kunci cadangan, jadi ya udahlah. Itu gue bingung tuh mau gimana. Terus kalau ngirim kunci kan ya paling 2-3 hari lah, 2-3 hari gitu. Dan besoknya gue harus berangkat ke Prau gitu. Ya nggak harus sih sebenarnya, rencananya besok itu mau langsung berangkat ke Prau. Terus akhirnya gue ke Sekre lah, gue kepikiran kan ke Sekre, minjem alat di Sekre gitu. Gue ngechat yang ngurusin logistik, ngechat minjem ini udah, akhirnya boleh. Terus barulah kita ke Purbalingga. Itu malam sekitar habis isa jam 8 jam 9 kita ke Purbalingga, ke kontrakannya Giani. Kita niatnya emang tidur di situ. Jadi di kontrakan Giani itu kita ngecek lagi alat-alat apa lagi yang belum. Terus tenda udah siap, apa segala udah siap. Akhirnya kita tidur. Besokannya rencana awal tuh rencana awal tuh berangkat jam 5 ya, habis subuh lah. Gila, habis subuh tuh niatnya dari PBG langsung ke base camp. Terus ya akhirnya ya kalian tahu lah, kalau bangun pagi tuh susah gitu. Nggak susah sih sebenarnya bangun, ya karena kita malas aja gitu. Akhirnya kita bangun jam 5, tetap bangun, cuman ya sholat dulu lah, mulai lagi. Akhirnya berangkat dari PBG, dari Purbalingga ke Wonosobo dulu. Itu jam 7:05. Kenapa kita ke Wonosobo dulu? Karena kita ke rumahnya teman si Giani, ngambil tenda. Soalnya tenda kurang satu kan, karena new normal ini, buat yang belum tahu ya, kapasitas tenda itu boleh dipakai 50%. Jadi kalau kapasitas tenda itu 4 orang, bisa dipakai cuma buat 2 orang gitu. Nah yang di Giani itu, di PBG ada tenda kapasitas 4, cuman 1. Nah jadi kita harus ke Wonosobo dulu, ambil 1 tenda lagi ke kontrakan, ke rumah temennya Giani. Akhirnya kita berangkat ke Wonosobo, lancar tuh dari Wonosobo, dari PBG ke Wonosobo tuh lancar. Paling kita sarapan dulu, sarapan di jalan lah, ya masih dari Purbalingga sarapan, terus lanjut ke Wonosobo. Perjalanan dari Purbalingga ke Wonosobo itu sekitar 2 jam setengah, kurang lebih segitulah ke Wonosobo. Akhirnya ketemu rumahnya, ambil tenda dekat sama Terminal Mendolo sih. Kalau pendaki yang sering pakai bis kayaknya tahu deh Terminal Mendolo.
ya deket terminal Mandolo, udah nggak tahu Mandolo apa Mandolo pokoknya itulah. Terus udah dari Wonosobo kita langsung berangkat ke area base camp. Nah di jalan juga kita ya ke Alfa dulu lah, ke Alfa ke Indo lah, cari-cari logistik, soalnya kita nyiapin logistik nggak dari Purbalingga, soalnya kita motoran kan. Kalau dari Purbalingga udah full pack logistik kayaknya memberatkan gitu di perjalanan. Jadi ya udah kita ke Alfa ke Indo cari-cari logistik aman. Cuman yang agak lama tuh cari trash bag sama ponco, itu agak lama soalnya di bike Indo tuh nggak ada lah, kosong gitu. Terus akhirnya nyampe mau deket-deket Dieng, kita berhenti di Indo, istirahat lagi, nyantai, minum nggak makan sih, minum terus berangkat lagi. Akhirnya di base camp Patak Banteng ya, kita lewat Patak Banteng, kita lurus sedikit cari Alfa atau Indo lah, berhenti buat nyari trash bag sama ponco buat nyari trash bag. Ternyata nggak ada juga. Jadi gua nunggu di Alfa itu si Gianni muter-muter sama si Ubla, karena mereka berdua kan yang nggak ada trash bag sama ponco. Kenapa gua nggak ikut? Soalnya jaga barang di situ, barang kan ditinggal di situ, mereka nggak bawa apa-apa lah, biar enteng aja gitu. Terus muter-muter udah akhirnya dapet lah si ponco ini sama trash bag. Terus akhirnya gua ke parkiran. Nah ini buat yang belum tahu ya, parkiran Gunung Prau itu di lapangan nih sebelum Patak Banteng. Kalau yang nggak tahu tergantung arah dari mana sih, pokoknya kalau gua datang itu dari sebelum Patak Banteng ada lapangan, itu parkir di situ. Dan di parkiran gua ketemu sama pasangan pendaki lah yang udah bukan lanjut usia sih, tapi emang udah agak tua lah. Ketemu akhirnya ngobrol gimana ini ya, sharing lah. Terus nah dari parkiran ke base camp itu sekitarnya 500 meteran lah, cukup agak jauh lah. Terus akhirnya udah ke base camp. Kita nyampe sana tuh jam 11, jadi rencananya kita naik itu habis Jumatan, karena itu hari Jumat ya, habis Jumatan. Jadi kita di base camp dulu lah, santai-santai gitu sampai Jumatan. Habis Jumatan naik gitu cuy. Nah di base camp itu pas gua datang sama Gianni sama Ublag, itu kayaknya nggak terlalu rame sih, nggak gitu rame, soalnya gua datang langsung isi maksi, terus udah gitu doang sih, nggak gitu ngantri sih. Jadi si Maksi di Pro itu cuman butuh KTP, fotokopi KTP sama keterangan sehat. Itu sih, dua itu. Kalau kalian mau naik perahu ya dua itu. Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Waktu itu tanggal 14 Agustus lah 2020. Nah akhirnya kita ke base camp, udahlah istirahat di situ, ngecas HP apa segala macem. Dan akhirnya tibalah setelah Jumatan, terus kita makan dulu. Nah salahnya gua di situ ngantuk kan, gua tidur. Si Ublag sama Gianni makan, ketemu sama pendaki itulah, ya baik lah, emang dia dibayarin si Ublag sama si Gianni itu dibayarin sama pendaki yang ketemu di parkiran itu. Gua tidur. Nah itu sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Nih ya, buat anak-anak yang nitip salam nih, lihat jalur kayak gini, bilang nitip salam. Nitip salam no, mantap. Naik, pas naik awal-awal tuh yang tangga-tangga gitu, setelah tangga-tangga ya gua muntah, mungkin karena belum makan gitu, bukan sarapan, belum makan siang mungkin ya. Terus ya udahlah, gua bukan maksa ya, emang gua masih kuat sebenarnya, cuman ya mual doang. Naik santai. Terus di perahu kan ya banyak warung lah, kalian kalau udah ke perahu pasti tahu lah, di jalan-jalan banyak warung. Nah di situ gua makan semangka sama pisang. Dan setelah makan itu ya gue udah gak muntah-muntah lagi. Dan kesimpulan gue, mungkin gue bisa muntah itu karena gue belum makan, mungkin. Makanya di pendakian tuh
kayak apa ya, kita tuh harus tahu gitu jadwal makan kapan, walaupun kita nggak lapar ya, jadwal makan kapan, jadwal istirahat kapan, gitu lah. Nah setelah itu gue udah nyampe pos 1. Nah dia yang banyak warung itu di antara pos 1 sama pos 2 ya, itu udah banyak warung. Udah nyampe pos 1, terus jalan ke pos 2. Di pos 2 udah, di pos 2 ya view-nya sosok lah, biasa lah, view kota Dieng gitu. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu view-nya kelihatan Telaga Warna. Pos 2 pos 3 tuh yang kayak akar-akar gitu loh, kayak akar gitu, yang apa ya, biasa ya orang mendaki perahu biasanya udah tahu lah gitu, kelihatan Telaga Warna. Dari pos 2 pos 3 udah sih santai gitu, santai setengah jam. Jadi estimasi naik perahu itu sebenarnya 3 jam 4 jam lah, 3-4 jam kalau santai banget. Kalau santai banget bisa nyampe 4 jam lah. Kalau santai, bener-bener santai banget di jalan tidur dulu mungkin bisa nyampe 6 jam kayak gitu. Tapi estimasi sebenarnya 3-4 jam. Kalau cepet banget bisa 2 jam gitu. Jadi nyampe, terus lanjut kita ke pos 3. Ke pos 3 udah nyampe pos 3 kita istirahat lagi, minum. Terus jalan lagi, nggak lama sih kita istirahat, cuman paling 10-15 menitan lah. Kita istirahat 10-15 menitan. Lanjut jalan lagi. Nggak tahu, lupa ya. Pos 3 ada pos 4 nggak sih perahu tuh? Kayaknya nggak ada deh, langsung sunrise camp. Kayaknya ya, tapi kurang tahu, lupa. Oke, jalan udah. Terus kita sebelum sunrise camp tuh ada kayak shelter. Ada kayak shelter gitu, ada ayunannya, kita berhenti di situ buat makan roti dulu, santai. Itu udah deket sebenarnya sunrise camp, cuman ya kita pengen santai aja gitu. Oh ya, di perjalanan dari pos 3 menuju sunrise camp tuh kita ketemu lagi sama pendaki yang waktu itu di parkiran dan ngebayarin makan si Ublak sama Giani. Ya, jadi kita istirahat lama di situ, ngobrol lah, ada 30 menit kali ngobrol lah, itu santai. Terus sudah naik lagi. Nah di ayunan itu yang deket-deket sunrise camp ya kita makan roti dulu lah, santuy. Makan roti ya paling pakai susu sama madu lah gitu. Udah akhirnya kita ke sunrise camp. Dan kita ngecampnya itu nggak apa ya, nggak bener-bener di sunrise campnya itu loh. Jadi kita agak ke bawah sedikit, soalnya cuacanya kayak mendung-mendung kayak gitu. Takut badai lah. Takut badai, jadi udah di sini aja yang masih agak banyak pohon gitu. Nah akhirnya nyampe sunrise camp itu jam berapa? 4:30, jam 5, jam segitu lah. Terus kita ke sunrise campnya dan ternyata tembok cuy, masih tembok lah sunrise camp. Sinur sumbing nggak kelihatan. Padahal kita tuh ngarepinnya dapet sunset sama sunrise, cuman ya udah, yang penting kan nikmatin perjalanan gitu. Dan jadi di sunrise camp dulu sore-sore kita nggak bisa lihat apa-apa, itu tembok semua, dikelilingi tembok. Dan akhirnya kita bikin tenda, masak, makan, terus lihat lagi masih tembok juga. Jadi ya udahlah, kita putusin udah di tenda aja, santuy besok paling kayak gitu. Terus akhirnya kita malam-malam makan. Nah di malam hari itu nggak tahu kenapa ya si Ublak nggak bisa tidur katanya gitu. Kayaknya sih mungkin kan si Ublak juga baru mendaki, bukan baru mendaki. Dia pernah ke Cermia cuma nggak nyampe puncak gitu kan, masih di bawah-bawah. Itu ketinggian udah 2025 ya, sekitar 2500-an lah gitu. Nah jadi 2565 sekitar segitulah sunrise camp perahu kan, 2565. Dia nggak bisa tidur kayak ya nggak tahu lah, pokoknya nggak bisa tidur dia bilang. Terus ya udah dia sama Giani tendanya, gue sendirian. Akhirnya malam-malam kita masak makan. Gue tidur duluan tuh, gue habis maghrib tidur lah. Gue bangun kirain tuh udah mau subuh gitu kan, ternyata masih jam 11 malam. Tuh si Giani sama Ublak belum tidur. Terus akhirnya kita masak nugget, makan lah, santai gitu, ngopi apa segala macam. Terus udah besokannya
kita apa ya, lihat sunset lah, beruntung lah, nggak gitu kabutnya, nggak gitu ini. Kita ngeliat bukan sunset, sunrise bos, kita lihat sunrise gitu, naik ke sunrise camp, kita lihat lah ya Sinoro Sumbing kelihatan lah, Sinoro Sumbing kembang, tapi Merapi Merbabu kayaknya nggak kelihatan gitu. Terus sudah kita foto-foto lah segala macem, terus ngevlog juga di situ, ngevlog dikit-dikit, ketemu pendaki dari Indramayu, ya kita berbincang sebentar ya, nggak lama sih. Terus kita apa namanya, awalnya kita kan nggak mau ke puncak perahu, awalnya rencana awal kita nggak ke puncak perahu, cuman di Sunrise doang, foto-foto pakai batik itulah, tapi ternyata pendaki yang kita ketemu itu, yang suami istri itu bilang, mas ke puncak kak? Nggak tahu sih bu, puncak aja dekat katanya, dia udah ke puncak soalnya, dekat kata gitu. Soalnya gue dua kali ke perahu tuh belum pernah ke puncak gitu, soalnya ya agak males lah, soalnya kata temen ya, view terbagus di perahu tuh ya di Sunrise Camp itu sebenarnya gitu sih. Jadi puncaknya itu kita dari Sunrise Camp, kalau dari Patang Pantengnya ambil kiri, naik ke atas itu, terus turun ke bawah, itu kayak ngelewatin sabana, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, baru itu puncaknya. Nah ternyata gue nggak nyampe puncak, soalnya gue nggak tahu kan, kita semua nggak tahu kan, belum tahu, soalnya dijelasin sama sama Nagi itu juga ya singkat doang lah. Jadi kita nyoba ke sana, naik turun lewatin sabana, terus itu agak jauh sih sebenarnya, tapi nggak terlalu jauh, sebenarnya agak jauh, itu ke arah jalur Dieng kayaknya, terus ke sabana, kita ya santai di sabana, foto-foto ya, Gianni foto-foto, blog foto-foto, terus bikin video-video gitulah di sabana gitu. Terus sudah akhirnya gue naik, kayaknya ini puncaknya deh, gitu-gitulah, kayaknya ini puncaknya, padahal itu bukan, padahal itu harusnya satu bukit lagi. Terus gue sama Gianni sama Ubla kan, kayaknya ini kejauhan gitu-gitulah ya, kata bapak itu nggak jauh bilangnya, tapi kayaknya ini kejauhan sih. Tapi sebenarnya kita udah malas juga sebenarnya, padahal itu tinggal dari situ tuh, dari kita udah naik tuh punggungan kita di atas itu, tinggal turun lagi, naik lagi, baru itu puncaknya ada kayak patok gitu lah, patok bahwa ini puncak perahu tuh di ketinggian 2590 ya, berapa sih, 2590 kalau nggak salah, 2590-an lah segitu. Akhirnya nyampe situ doang, kita ngeliat view kota Dieng itu. Kalau dari situ ya, di situ masih ada sinyal. Kalau di Sunrise Camp tuh gue pakai Axis tuh nggak ada sinyal, tapi di situ ada sinyal. Nah di situ tuh gue dapet kabar dari saudara gue, dia ya SBM-nya belum beruntung lah. Gue lagi di situ, saudara gue ngabarin kan. Nah terus udah kita balik lagi lah, kayaknya ini puncaknya deh, tapi kok nggak ada patoknya gitu lah. Kita balik lagi terus ya baru cerita lagi, oh ternyata harus satu punggungan lagi kita harus naik gitu. Baru lah tahu, oh ya mungkin lain kali kalau ke perahu bakal ke puncak mungkin. Akhirnya kita ke tenda lagi, kita terus bikin makan lah, kita makan lagi sebelum turun, akhirnya ya makan, terus beres-beres tenda, kita siap-siap mau turun kan, akhirnya kita turun tuh jam berapa, jam 10-an kita turun. Sebenarnya turun dari perahu tuh kebilang cepet sih, itu kita turun dari perahu kayaknya sejam deh nyampe base camp, kayaknya ya sekitar segitu lah. Soalnya itu juga jalannya licin bos, itu kan habis hujan, jadi di perahu itu kita di sana tuh hujan gerimis gitu. Nah udah akhirnya nyampe base camp, kita istirahat. Nah pas kita turun itu di base camp udah rame banget asli, udah rame kayak pasar. Jadi kita istirahat sebentar doang di base camp, bersih lah, paling cuci muka, terus makan lagi.
baru kita baru kita turun. Habis zuhur itu kita turun ke parkiran, terus ya kita pulang lah, kita ke PBG lagi. Nyampe PBG itu sore jam 5-an lagi lah nyampe PBG kan, soalnya nah jadi kita pas balik itu nggak ke Wonosobo lagi, soalnya tendanya dibawa sama kita kan ke PBG, soalnya itu tenda barengan lah antara Giani sama temennya gitu. Nah akhirnya kita ke kosan Giani lagi, kontrakan Giani lagi. Di situ sore kita ya bersih bersihin alat gitu. Itu pas pulang kita terobos hujan gede lah, terobos aja udah tanggung gitu kan. Udah akhirnya tidur situ lagi semalam. Terus ke rumah makan Flamboyan, nasi goreng Flamboyan, katanya ini nasi goreng paling enak di Purbalingga. Anak-anak Purwokerto dan sekitarnya katanya ya pada ke situ buat cari buat makan nasi goreng Flamboyan itu. Memang enak sih nasi gorengnya. Terus gua awalnya debat sama Ublak, emang nasi gorengnya sih enak apa, sampai anak-anak PWT adalah ke BBG cuma buat beli nasi goreng gitu kan. Tapi ternyata emang enak. Ya, terus ya udah makan dan ATM Ublak itu hilang, nggak tahu hilangnya di mana ya. ATM si Ublak itu hilang, kayaknya masih pas di Dieng, soalnya dia sempat ngambil duit di Dieng itu, kayaknya ketinggalan di situ. Terus ya udah kita balik ke kosan setelah makan itu dan tidur. Besok pagi gue balik duluan, soalnya gue harus ngurusin kontrakan dan bukan balik ke rumah, ke PWT duluan. Dari PBG gue ke PWT duluan, ketemu sama temen gue ya si Bagas, karena kontrakan gue udah habis, kosan gue udah habis, jadi gue beres-beres dan titipin lah barang gue ke si kosannya si Bagas. Dan akhirnya setelah itu jam 9 itu gue balik duluan ke rumah gue yang di Indramayu. Balik ke rumah gue, nyampe rumah tuh jam 11 enggak, jam 12 lebih habis zuhur, 12 lebih. Jadi ya itu sih sebenarnya, udah gitu doang, nggak ada yang menarik kan ya makanya, tapi ya udah bikin aja. Jadi teman-teman mungkin itu aja ceritanya, dan pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan ke Gunung Prau ini sebenarnya kita dalam berkegiatan di luar ya, di alam gitu, kita sebenarnya harus nentuin dulu kapan kita makan, kapan kita istirahat, kapan kita minum, ya menentukan segala hal. Soalnya emang di perjalanan tuh kadang-kadang kita lapar juga nggak kerasa, cuman kita harus misalkan waktunya makan siang ya kita harus berhenti makan siang gitu, jangan nanti gitulah. Soalnya emang kalau di perjalanan tuh kita nggak kerasa kita lapar, kita apa gitu, apalagi kalau perjalanan yang kita sukai gitu. Jadi teman-teman mungkin kayak gitu aja videonya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih pandemi, jangan lupa kebersihan juga dijaga, dan nantikan video di balik perjalanan berikutnya.